Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Majid Abdullah dari Super Coding. Oke, kemarin kita sudah menginstal React.js. Sekarang kita lihat-lihat struktur folder dari React.js itu sendiri. Oke, pertama-tama ada Node module. Ini modul-modul dari Node.js, dia terinstall di sini karena React.js membutuhkan Node.js, jadi sudah pasti dia menggunakan Node module. Ada folder public berisi ada favicon.io, index.html. Di sini ada juga logo berukuran 192 pixel, ada logo yang agak besaran. Logo-logo ini bisa kalian atur kalau kalian mau membuat aplikasi PWA, Progressive Web Application, yang berguna untuk ketika dijalankan di mobile Android. Mungkin kalian bisa pelajari apa itu PWA nantinya. Di sini manifest.json-nya untuk mengatur ukuran dari logo-logo di aplikasi Android-nya nanti, di mana manifest.json ini terpanggil di sini di index.html. Jadi setiap web aplikasi dia pasti mempunyai index.html. Ini ada link dan meta untuk mengatur CEO nantinya. Silakan kalian atur atau pelajari tentang CEO kalau mau memperbaiki CEO-nya nanti melalui tag meta ini. Lalu kita hapus saja ini biar simple dan agak bersih. Oke, jadi kalau misal kita ubah judul React App ini ya, kita rubah dari index.html, kita rubah Super React atau React Super, Super React aja, Super React by Super Coding. Kita save, maka di tampilan aplikasinya akan berubah Super React by Super Coding. Nah, di index.html dia memanggil div id root ya. Nah, id root ini dia terhubung di index.js. Nah, dia dipanggil oleh React untuk dirender dengan memanggil dokumen ID-nya, yaitu root. Selanjutnya dia akan merender tubuh atau body dari halaman web itu. Dia merender komponen app itu sendiri adalah app.js ini. App.js ini dia yang dirender adalah, nah makanya di sini keterangannya edit source app.js save in reload. Kalau kita edit app.js-nya, semisal paragrafnya kita ganti Super Coding, kita save, kita reload. Nah, dia berubah Super Coding. Oke, sebelum belajar tentang yang lain di sini, kita cek di sini ada gitignore. Dia berisi file mana-mana yang akan kita ignore ketika kita upload project ini ke GitHub atau web semacam Git lainnya. Lalu ada package log.json, di sini berisi dependensi React yang sudah menjadi bawaannya dan dia terlog, tidak bisa diedit. Nah, di sini ada package JSON yang terinstall, ada name dan versi dari aplikasi kita, ada dependensinya, ada testing. Secara default dia tesnya menggunakan Jest, library Jest. Ada library React, React DOM, React Script, dan Web Vital
yang secara default dia terinstall. Nah, ini perintah npm yang ketika kita menjalankan npm start, maka yang dijalankan adalah perintah React script start untuk menjalankan aplikasi React untuk di develop di localhost, dan ada perintah npm start build, npm start test, dan npm start eject. Oke, kurang lebih seperti itu. Ada ESLint config juga. Oke, ada juga readme.md. Di sini berisi keterangan-keterangan tentang perintah yang bisa kita jalankan. Contohnya npm run build, dia untuk membuild untuk production, nanti akan di-generate di. Oke, mungkin itu perkenalan kita biar nggak terlalu bingung. Kita running aplikasi React ini dari scratch atau dari awal ya. Dia memanggil id root di mana dia terpanggil di index.js. Nah, di index.js ini dia memanggil index.css. Kalau kita menambahkan file-file CSS secara eksternal nanti, tapi kita hapus saja biar nggak bingung. Kita tambahkan secara manual nanti CSS kita sendiri, kita delete. Jadi kita sudah nggak butuh index.css. Kita nggak butuh ini juga, kita hapus. Kita mulai dari scratch. Kita hapus juga app.js ini. Kita mulai dari awal nanti. Kita hapus app.js, app.css, app.test.js ini, logo fvg. Oke, kita hapus semua. Kita sisakan index.js. Nah, kalau kita lihat atau kita reload, dia akan error karena sudah tidak ada app.js. Jadi agar tidak error, kita coba returnkan paragraf dengan tes. Oke, kita return, jangan lupa. Masih error. Oh ya, kita lupa menghapus import app-nya karena sudah tidak ada. Kita reload. Nah, dia terpanggil ya, return test. Sepertinya untuk pemanggilan komponen tidak perlu return. Kita hapus returnnya. Nah, dia muncul tes. Nah, kalau kita bikin komponen, kita cukup panggil namanya. Kita bikin komponen app, function app, kita return berisi paragraf tes app komponen. Save. Kita cek hasilnya di browser. Nah, muncul ya tes app komponen. Jadi seperti itu kalau kita membuat komponen. Kita semisal kita panggil komponennya itu supercoding, maka di sini namanya juga harus supercoding. Tes komponen supercoding.
biar kita tahu kalau komponennya berjalan. Kita cek di browser. Oke, benar ya. Oke, sekian dulu pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa lagi di tutorial kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.